Di episode 3, kami sudah di spot terbaik di Pantai Jodoh. Setelah mendirikan tenda sederhana dan menikmati suasana pantai yang tenang, tentunya perjalanan kami belum selesai. Episode kali ini, kami akan mengajak Sobat Noma menikmati momen-momen sederhana bersama kami, yang justru menjadi bagian paling berkesan dari perjalanan kali ini. Mulai dari memasak ala keluarga nomaden, menikmati indahnya Pantai Jodoh yang masih sepi, sampai menghabiskan waktu di alam yang terbuka. Yuk, lanjutkan perjalanan kita dan rasakan sendiri serunya road trip bersama keluarga nomaden Nusantara. Tidak ada satupun penjual makanan atau minuman sekitar pantai. Untungnya kami sudah menyiapkan bekal dari rumah. Jadi, tetap bisa menikmati masak-masak ringan sambil bersantai di tepi pantai. Untuk kebutuhan listrik selama perjalanan, kami mengandalkan Bluetooth Power Station yang selalu menemani setiap road trip perjalanan keluarga nomaden di Nusantara. Alat ini menjadi sumber listrik utama untuk memasak menggunakan peralatan listrik, mengisi daya di handphone, menyalakan AC portable, sampai mengisi daya berbagai perangkat elektronik yang kami punya. Kehadiran Bluetooth benar-benar sangat membuat perjalanan ala keluarga nomaden menjadi jauh lebih nyaman dan sangat praktis. Spaghetti sudah dimasukin Sobat Noma, tinggal goyang-goyang kayak gini mendidih, habis itu ditiriskan sayang ya? Habis mendidih, tiriskan buang ke laut. Buang ke laut. Cara masak yang sesungguhnya. Kita masak buat ikan hari ini. Kita tekan-tekan kayak gini biar dia masuk ke dalam, soalnya pancinya ini kecil, jadinya banyak. Nah, untuk bumbunya kita cuma pakai bawang putih, bawang merah, sama cabai yang banyak. Cabainya mulai busuk. Enggak, Itu basah-basah. udah terasa pilih yang bagus. Kita melantai aja ya. Jadi ini bumbunya bawang putih, bawang merah, cengek sama cabai keriting. Udah cuman itu doang. Daun itu kompor listrik Lock and Lock ini memiliki daya sekitar 600 watt. Menariknya, pas kami pakai dengan Bluetooth Power Station, pasokan listrik itu tetap stabil tanpa ada kendala. Jadi, kami bisa memasak dengan sangat nyaman meskipun berada di alam terbuka. Yang kami suka dari kompor listrik Lock and Lock ini adalah proses pemanasannya yang cukup cepat. Jadi, kami masak itu lebih efisien. Bobotnya juga cukup ringan dan enteng dibawa kemana-mana. Dikit lagi nugget kita matang. Aku langsung tumis spagettinya. Kita bikin spaghetti aglio olio. Spill dulu spagettinya saya. Kita bikinnya sedikit aja ya. Banyak sayang ini, bukan sedikit ini. Siapa yang makan sebanyak ini sebokor. Kau belum kena rasa. Tapi yakin sih enak, Rasa percaya. yang dulu pernah Ada. Peku lobet, jadi mau cas dulu. Kursi Untung ada power station, jadinya kita bisa cas HP sambil masak-masak. HP kamu taruh di situ di atas kursi. Kamu taruh di kolong. 4%. Oke sayang. Saya mau coba lihat air meti lebih dekat, Sobat Noma. Banyak sekali warga sekitar yang lagi ikan sama cari keong di tempat ini. Sekarang lagi terjadi fenomena yang masyarakat sekitar sebut sebagai air meti. Nah, air meti ini adalah kondisi ketika permukaan air laut surut dan sangat jauh dari biasanya Sobat Noma. Jadi dasar pantai itu terlihat dengan sangat jelas. Nah, saat seperti ini banyak sekali biota laut seperti ikan, keong, kerang, kepiting, dan hewan laut lainnya yang lebih mudah kita temukan.
Nah, sebagian itu bersembunyi di sela-sela batu karang, ada juga yang lagi berada di antara rumput laut yang terbuka karena surutnya air laut ini. Nah, fenomena inilah yang paling dinantikan oleh masyarakat pesisir Sobat Noma. Banyak warga memanfaatkan air meti untuk mencari makan laut yang nantinya bisa dikonsumsi sendiri maupun dijual kembali. Nah, sekarang saya ingin melihat langsung bagaimana cara masyarakat sekitar mencari hasil laut saat air meti terjadi. Seperti apa modelnya? Yuk, ikuti terus perjalanan saya. Ikan kah? Oh, gurita. Ini dia punya nama, teknik mancing apa ini, Bang? Kalau di sini dibilang kambibi. Kambibi, oke. Saya direkam, Bang, ya. Bagus sekali ini caranya nih. Ya, tapi karena kita sudah turun air. Oh, ini air sudah terlalu surut. Kalau sedikit lebih tinggi mungkin gacor ya. Ada nih. Dapat kah? Jauh, kecil, nggak besar gitu. Bisa kelihatan ya. Kecil kalau untuk umpan. Oh, Iya. jadi ini abang cari untuk umpan ikan lagi. Iya, Sekali. kecil tapi kecil. Umpan yang dipakai oleh masyarakat sekitar ini terbilang sangat sederhana karena hanya dibuat menggunakan tali-tali bekas dan juga manik-manik. Nah, inilah yang memikat korban gurita untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Bang, jadi kalau cara cari cumi-cumi pakai ini tali, Iya. hanya goyang-goyang. Iya, goyang-goyang saja. Nah, habis itu nanti Kalau dia lihat dia kejar, kita lihat. Oh, dia ikut ya. Biar kita kasih data begini dia ikut terus itu. oh dia tidak akan lari lagi. Tidak akan lari. Waduh, keren sekali cara tradisional. Ini hanya modal pancing apa? Ya. Bambu ya? Bambu bulu kalau bahasa sini nih. Iya. Bulu. Bikin Nah, sendiri ya. bikin sendiri. Astaga. Kan tali saja itu. Jadi ini dia punya umpan mainan itu hanya dari tali-tali Sobat Noma. Tali-tali bekas juga itu tuh bisa ya. Hanya yang penting bikin warna-warni ya, Iya, Om ya. warna-warni. Jadi bikin warna-warni minimal begini itu ada 4 warna ya. Apa warna? Nah, jadi caranya hanya seperti Sobat Noma, digeser-geser arah kiri, arah kanan, kita maju. Nah, informasinya itu kalau lagi surut, tapi ini sudah terlalu surut ya. Itu banyak sekali gurita-guritanya yang keluar. Nah, kita akan ikuti terus si abang kita satu ini lagi cari. Nah, ini salah satu cara tradisional yang memang saya sendiri baru tahu Sobat Noma. Cara menangkap dengan hanya menggunakan tali. Istri saya sudah hampir selesai membuat masakan, jadi saya dipanggil. Kita akan makan dulu sebelum melanjutkan melihat aktivitas warga sekitar di Pulau Buton ini, mencari ikan dan juga mencari kerang, cari cumi-cumi. Halo sayang, udah beresnya? Harumnya sampai ke pantai kawan. Cakep. Mantap, asin pedas ya. Ini juga memukau. Asli enak banget. Barusan gua coba Sobat Noma. Tinggal tunggu matang kita makan. Habis makan Oke. kita bermain ke sana. Jangan Udah matang. Mari kita bongkar. Nice. Mama mia, terlalu banyak saus bapak. Masakannya. Enak banget asli masakannya.
Papa. Ayo Papa pulang. Ya. Papa kau menyelamatkan saya. Mau tambah garam? Enggak sayang, cukup. Makan. Hari ini kami sudah selesai jalan-jalan Sobat Noma, dan terima kasih buat Sobat Noma yang selalu ikuti perjalanan keluarga nomaden keliling Nusantara. Perjalanan pulang kami ditemani langit senja yang begitu cantik. Cahaya matahari terbenam memancarkan warna-warna yang begitu memukau, seolah menjadi penutup sempurna untuk perjalanan hari ini. Pemandangan seperti ini justru lebih sering kami temukan di tempat-tempat yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Di alam yang masih asri, kami merasakan ketenangan, udara yang segar, dan kebahagiaan yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Kami sangat bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan sampai hari ini. Kesehatan, kesempatan untuk terus menjelajah, dan momen-momen indah yang bisa kami bagikan kepada kalian semua. Semoga Sobat Noma juga dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang kami rasakan melalui video ini. Terima kasih sudah menemani perjalanan kami. Sampai jumpa di petualang berikutnya. Keluarga Nomaden Nusantara pernah ada di Pulau Buton. Sobat Noma, kalian bisa mendukung channel Keluarga Nomaden melalui usaha yang kami jalankan. Kami melayani pembuatan kaos katun, jersey olahraga, seragam sekolah, seragam guru dan murid, serta berbagai kebutuhan pakaian custom lainnya dengan pengiriman ke seluruh Indonesia. Desain bisa Sobat Noma sesuaikan dengan kebutuhan, mulai dari sepak bola, futsal, basket, voli, komunitas, atau seragam mancing, hingga kaos kaki berlogo sekolah, dan layanan sablon custom. Pesanan dapat dilakukan mulai dari satuan hingga partai besar dengan kualitas bahan yang nyaman dan hasil produksi yang profesional. Untuk informasi dan pemesanan, silakan ketik di kolom komentar atau menghubungi admin kami.